Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Wibowo Putra. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika lewat ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP or IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik pada tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepat di tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. National Science Foundation Network inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat National Science Foundation Network tersebut. Kemudian ARPANET diturunkan pada tahun 1990. Namun, memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dilewati lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Di tahun 1993, Internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, yaitu Indonesia. Cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Alamat IP server inilah yang menjadi penggerak dan penghubung antar pengguna internet. Internet memiliki beberapa karakteristik, antara lain toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan, dan keamanan. Internet Service Provider atau ISP adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Jaringan di sini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang dapat berupa kabel, radio, maupun VSAT. Untuk mendapatkan akses internet, sebuah komputer harus menggunakan jasa perusahaan media layanan internet atau ISP. Dengan jasa ini, kita bisa mendapatkan jalur internet setelah menghubungkan komputer kita dengan komputer servernya. Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Protokol ini berupa protokol suite atau kumpulan protokol. Jadi, protokol ini tidak dapat berdiri sendiri. Protokol TCP or IP paling banyak digunakan pada saat ini. Pada TCP or IP terdapat protokol sub yang menangani masalah komunikasi antar komputer. TCP or IP diimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri dari 4 lapis, yaitu Application Layer, Transport Layer, Internet Layer, dan Network Access Layer. Karena peningkatan yang cepat dari serangan jaringan, HID dan NID telah menjadi hal biasa. Meskipun firewall dan suite anti-malware baik untuk komputer individu, mereka tidak memiliki kecerdasan yang diperlukan untuk mempertahankan jaringan perusahaan. Sebagai contoh, HID dan NID mengumpulkan informasi dari jaringan dan membandingkan informasi itu dengan pola yang telah ditentukan untuk menemukan serangan dan kerentanan. Mereka juga membuat database perilaku normal. HID memeriksa tindakan berbasis host tertentu, seperti aplikasi apa yang sedang digunakan, file apa yang sedang diakses, dan informasi apa yang sedang berada di log kernel. NID menganalisis aliran informasi antara komputer mesh lalu lintas jaringan. Mereka pada dasarnya mengendus
jaringan untuk perilaku mencurigakan. Dengan demikian, NID dapat mendeteksi seorang peretas sebelum ia dapat membuat instruksi yang tidak sah. Sedangkan HID tidak akan tahu apa yang salah sampai peretas sudah melanggar sistem. Meskipun HID mungkin tampak seperti solusi yang buruk pada awalnya, mereka memang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mereka dapat mencegah serangan yang mengakibatkan kerusakan. Misalnya, jika file jahat mencoba menulis ulang file, HID dapat memotong hak istimewanya dan mengkarantina file tersebut. HID dapat menjaga laptop terlindungi saat diambil dari jaringan dan masuk ke lapangan. Pada akhirnya, HID adalah alat garis pertahanan akhir yang digunakan untuk menangkal serangan yang terlewatkan oleh NID. Di mana NID unggul adalah kemampuan mereka untuk melindungi ratusan sistem komputer dari satu lokasi jaringan. Ini membuat NID lebih murah, belum lagi mudah digunakan. NID juga menyediakan pemeriksaan yang lebih luas terhadap jaringan perusahaan melalui pemindaian dan penyelidikan. Lebih penting lagi, NID memungkinkan administrator untuk melindungi perangkat non-komputer seperti firewall, server cetak, konsentrator, dan router VPN. Cara mengakses internet. Yang pertama, mengakses internet secara instan dengan Telkomnet Instan. Yang kedua, mengakses internet melalui fasilitas GPRS pada ponsel. Dan ketiga, mengakses internet melalui hotspot. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetik IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara normal. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Hosting adalah tempat untuk menaruh segala data-data yang ada di website, seperti gambar, video, tulisan, plugin, skrip yang rumit, dan sebagainya. Jadi, saat website kamu dibuka oleh orang lain, data-data yang ada di website kamu akan langsung ditampilkan. Tanpa hosting, data-data yang ada di website kamu tidak akan bisa ditampilkan sehingga website kamu tidak bisa diakses oleh netizen karena data-data website kamu tidak punya tempat untuk ditaruh. Istilah dalam internet antara lain modem ialah perangkat komunikasi data yang digunakan untuk dapat mengubah sinyal data digital menjadi analog. Bandwidth ialah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer, serta komputer channel. Selanjutnya ada HTTP, ialah sebuah metode ataupun protokol untuk mendownload file ke dalam komputer. Protokol ini berbasis hypertext. Selanjutnya ada HTML, format dokumen yang digunakan pada World Wide Web dan multimedia. Ialah suatu PC, sistem dokumen, dan sebagainya yang mengkombinasikan teks, grafik, suara, film, atau media lain. Lalu ada logout, ialah keluar atau menutup, sama artinya dengan sign out. Lalu ada login, ialah proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan internet yang berisi nama dan password. Selanjutnya ada browsing, ialah metode untuk menjelajahi dunia internet. Internet juga memiliki beberapa fasilitas di dalamnya, antara lain email, yaitu surat elektronik yang dikirimkan melalui internet. Lalu ada e-commerce, yaitu perdagangan di internet, baik bisnis to bisnis e-commerce maupun bisnis to customer e-commerce. Lalu ada blog, merupakan situs web yang dikelola oleh perseorangan, biasanya berisi catatan pribadi, liputan kegiatan, dan materi lainnya seperti gambar atau video pribadi. Lalu ada e-learning, dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Lalu ada game online, adalah teknologi daripada genre, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama daripada pola tertentu gameplay. Media sosial adalah sistem yang menghubungkan pertukaran informasi antara seseorang dengan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.